setelah menggunakan setting spray, nah kan complexionnya untuk foundationnya ini sudah tersetting. Ingat, nah sekarang kita akan setting lagi dengan menggunakan bedak compact, tetapi menggunakan kuas, ya. Ada dua warna terang saya taruh di bagian highlight, yang warna gelap saya taruh di bagian shadow. Ya, jadi Ciliji menggunakan warna terang dulu. Jadi dari bedaknya udah dibikin berdimensi, bukan bedak satu warna sewajah, ya. Jadi dari warna bedak aja udah dibikin berdimensi. Ingat, nah yang disetting terlebih dahulu adalah area di bawah mata. Nah, ya, relax. Ingat, jadi kalau misalkan untuk men-setting bedak, lihat gerakan tangan Ciliji, bener-bener dipuk-puk-puk-puk. Bener-bener di atas kulitnya bener-bener gak boleh gerak. Jadi kulit kontrolnya bagus, gak boleh emosi. Jadi kulit wajah klien kita atau model itu jangan sampai tertarik oleh kuas. Bener-bener dia kulitnya harus diam. Jadi yang bergerak, yang menari-nari adalah kuasnya dan bedaknya, ya, gitu. Dan harus lembut. Nah di bawah mata, kenapa disetting dulu tadi? Sebelum disetting sama Ciliji, dicek lagi. Jangan sampai ada yang retak. Biasanya kalau udah pakai foundation ya kan, bawah matanya suka ada lipatan-lipatan. Nah itu jangan langsung dikasih bedak, harus dirapikan dulu, ya. Harus dirapikan dulu, di blend lagi, baru di setting dengan bedak, ya. Kemudian untuk di area wajah yang sisanya itu semuanya lihat tekniknya adalah tap 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 tap, ya. Jadi foundationnya tidak geser, kulit wajahnya juga tidak bergeser, ya. Terus udah gitu bedaknya juga jatuhnya di wajah itu nempelnya itu smooth banget, halus banget, ya. Semut-semut kecil. Oke. Tuh. Semuanya menggunakan perasaan, jangan menggunakan emosi, ya. Nggak pakai small. Ada. Baik. Oke. Sudah selesai Ciliji? Baru kita tutup. Sekarang kita setelah menggunakan bedak padat tadi, ya, untuk di seluruh wajah dengan kuas, sekarang kita bake atau di baking, ya. Supaya apa? Ada yang tahu kalau di baking itu fungsinya? Supaya eyeshadownya nggak jatuh-jatuh. Supaya eyeshadownya nggak jatuh-jatuh. Eyeshadow jatuh-jatuh di. Ya, salah satunya ini juga. Kemudian juga untuk mengunci. Terus, Nah ini harus ditekan. Harus ditekan pakai emosi kalau yang ini. Tapi tekanannya jangan sampai kedorong ke belakang. Ini itu fungsinya nanti bedaknya kan tetap kita buang. Ini tuh untuk dimensinya tuh lebih bagus. Plus nanti kalau kita misalkan pakai eyeshadow yang rontok, kita ngapusnya gampang. oke. Jadi ini banyak fungsinya, ya. Selain bikin cerah, kemudian juga bikin foundation eyeshadow yang akan jatuh nanti kalau misalkan ada jatuh ya ke pipi itu gampang untuk dibersihinnya. Jadi nggak usah hapus-hapus foundation lagi. Oke, jadi ini pengaplikasian untuk bakingnya Ciliji ini hanya di T-zone atau area T, bawah mata dan juga di bawah shading, ya. Gitu. Mau nanya boleh nggak Koko? Mau nanya? Oh boleh. Kenapa kalau penggunaan compact tadi kenapa pakai kuas? Kenapa nggak pakai spons? Nggak Oke. boleh. Karena kalau pakai spons itu pasti kan itu masih basah. Basah itu nggak boleh ada tekanan. Jadi misalkan karena kan kita langsung kita pakainya bedak padat kan, itu cuma buat kunci luarnya aja. Terus hasilnya lebih halus. Kalau pakai spons itu bayangin ada aspal, terus kamu ijek ini kan pasti nanti akan bekas. Jadi pasti nanti kan ada bekas spons yang tadi halus itu nanti jadi kayak nggak bisa smooth lagi. Efek kenyal wajahnya itu hilang. Oke, ya. Jadi ketika foundationnya masih basah, itu nggak boleh langsung pakai spons, ya. Lebih bagus, lebih halus hasilnya kalau pakai brush atau kuas. Kalau langsung foundation yang mau langsung tabur untuk ngeset, yang biasanya kayak untuk di Indonesia yang kayak panas gitu, baru pakai spons, jangan pakai kuas.
Oke. Jadi kalau untuk yang di Indonesia gitu kan lebih panas gitu ya. Kan kalau untuk summer anggap aja. Kan kita harus ngeset pakai bedak taburnya agak banyakan. Itu kita malah izin saranin harus pakai spons karena kalau pakai gloves lebih bagus. oh iya betul ya. Jadi kalau misalkan untuk yang di area tropis kayak di Indonesia yang panas itu pakai spon boleh ya. Ini kalian coba ya kalau kalian make upin pre-wear pas waktu winter itu bagus banget karena Liji udah buktiin ini itu di kutub utara. Kalau di Indonesia itu biasanya di Bromo yang sebetulnya itu kalau di luar bisa minus 20, minus 30. Kalau di Bromo kan biasanya 35 gitu, ini nggak bakal. Itu oke. Amazing. Ingat ya teman-teman, jadi dalam bermake up ya kita itu adalah senimannya ya. Make up artis bukan teman-teman yang biasa make upin artis-artis, tapi kita adalah seniman. Seniman itu kita pakai perasaan, pakai feeling semuanya mengerjakannya ya. Oke, nah ini Kak Ijing langsung masuk ke mata ya. Nah, untuk mengerjakan mata terlebih dahulu ini perlu diperhatikan banget ya. Untuk mengerjakan mata terlebih dahulu, di sini si DJ akan mengkoreksi matanya Yona ya. Dia mulai dengan menggunakan eyeliner pensil warna hitam. Ini tepat di tempat tumbuhnya bulu mata ya. Nah, lihat. Jadi Cilijing itu tidak memegang kepala klien atau model, tapi yang diangkat adalah kelopak matanya ya. Nah, supaya bisa menjangkau area di tempat tumbuhnya bulu mata ya. Jadi nggak usah dibikin wing dulu atau apa, tapi teman-teman itu di sini menggunakan eyeliner pensil di tempat tumbuhnya bulu mata ya. Ini apa fungsinya? Ada yang tahu? Kenapa pakai eyeliner lebih dahulu? Tajam. Hah? Tajam. Iya. Supaya matanya lebih tajam. Oke, apalagi yang tahu fungsinya? Kenapa Cilijing menggunakan eyeliner pensil warna hitam dulu sebelum menempelkan bulu mata? Kenapa? Untuk mempertegas supaya lebih tajam. Apalagi? Hah? Ayo kencang, kenapa Kak? Ayo jawab, Ayo Pak Kuliti Hongkong, mana suaranya? Masa tadi aku yang nanya. Kenapa yang sebelah sini? Jelasin dong. Kenapa pakai eyeliner dulu? Ada yang tahu? Pokoknya tadi apa nih nyanyi dong? Oh iya, dia pasti konferensi dulu, ya lama. Oke, boleh dijelaskan sih kenapa? Supaya lebih gampangnya begitu kita jahit matanya itu nggak bolong-bolong. Iya. Jadi di bawah sini kan gitu. Jadi gini, make up yang bagus ya, kalau kita lihat bulu mata asli dan palsu itu tidak bersatu, itu make upnya kurang bagus ya, masih ada yang kurang detail gitu. Nah, maka dari itu apalagi kalau misalnya kelihatan, oh nempel bulu matanya di atas bulu mata aslinya gitu, kayak terpisah ya. Nah, supaya tidak kelihatan terpisah, tadi Cilijing menggunakan eyeliner pensil dulu ya, supaya nanti kalian gak kesusahan kalau mau pakai eyeliner lagi. Makanya eyelinernya ditaruh di pertama, garis dulu, istilahnya gini, bikin relnya dulu tempat teman-teman nanti nempelin si bulu mata. Selain itu juga langsung kelihatan menyatu, nggak kelihatan terpisah ya, meskipun belum disatuin bulu mata. Bisa nggak ya? Iya, nggak enak perpisahan itu ya. Nah, kemudian dilihat, oke. Kemudian setelah digaris tadi ditempel bulu mata tepat di garisnya ya. Kemudian Satukan dengan bulu mata aslinya ya. disatukan dengan bulu mata asli. Lah, Dikasih lem di atasnya supaya talinya bisa masuk ke dalam kulit. Jadi awet sebenarnya. oke. Ya, jadi ini istilahnya kalau orang Indonesia bilang teknik jahit mata. Iya. Ya, jadi tadi menggunakan eyeliner, kemudian ditempel bulu matanya di eyeliner pensil hitamnya, kemudian setelah nempel tepat di
benang bulu mata di atasnya itu kita kasih lem lagi sama jelly jing. Dikasih lem, kemudian didorong ya si bulu matanya, jadi dia nempel dengan bagus. Nah, Bulu matanya pakai apa kakak? bulu matanya jelly jing hari ini menggunakan Lucky Beauty dengan seri Liji. Lucky Beauty X Liji. Dengan seri Finale. Oke. Nama serinya Finale ya? Ya, jadi seri Liji dengan varian Finale. Ah, Ya. sudah dapat satu. Wow, Nanti dicoba. Ya, lihat ya. Penempelan bulu mata ini kenapa sih enak dikerjakan duluan sama jelly jing? Karena biasanya nanti lebih gampang kalau matanya udah kebentuk, udah jadi, mau ke step berikutnya itu gampang, mau bentuk menggunakan skot, mau pakai eyeshadow itu udah enak kalau bulu matanya udah bagus ya. Nah, lihat nih, teknik mendorong bulu mata, ada yang kesulitan nggak teman-teman di sini? Jadi diangkatnya menggunakan kelingking ya, kelopak matanya diangkat, bukan ditekan. Ingat ya, biasanya teman-teman tuh kebanyakan kalau aduh matanya berair, aduh matanya kok merah, itu karena ditekan. Yang benar adalah diangkat kelopaknya. Jadi modelnya lihat ke bawah, terus kelopaknya diangkat supaya bisa menaruh lem, kemudian didorong ya. Nah, tuh dorongnya juga soft aja ya teman-teman. Nah, terus lihat jelly jing step by step selalu cek and recheck ya. Jadi baru pakai bulu mata kanan kiri udah terpasang, dicek balance enggak, sama enggak maju mundurnya, lentiknya sama enggak. Jangan nanti udah jadi, loh kok satu begini satu ke sana. Nah ya, jadi dari awal sudah dipastikan pemakaian bulu mata itu udah harus rapi, udah harus detail dan balance ya. Nah, kemudian di sini ingat tadi jelly jing ada menggunakan lem. Kalau ada putih-putih lemnya itu dihitamkan dengan menggunakan eyeliner yang cair atau yang spidol ya. Jadi dari Run Cosmetic ya, punyanya Run Cosmetic lagi semuanya. Jangan pakai maskara. Ada yang suka pakai maskara di sini? Nah, ingat kalau pakai maskara, kalau pengantin kalau bisa hindari penggunaan maskara. Karena kenapa? Pengantin itu suka ada momen-momen tertentu dia terharu nangis. Maskara itu bikin meleleh. Tapi kalau pakai lem kemudian di spidol, dia lebih awet, ya, lebih nggak gampang luntur, gitu ya. Oke, nah kemudian di sini jelly jing memasangkan bulu mata lapisan kedua. Ingat ya, pemakaian bulu mata itu benangnya harus dilenturin dulu supaya dia itu bisa ngikutin bentuk kelopak mata. Jangan kaku. Sering nggak kalau kalian masak, kok yang sebelah sini ngecitak terus ya, nggak mau nempel. Kenapa? Benangnya masih kaku, harus digoyang. Jago goyang kan semua? Digoyang sedikit. Nah, di sini jelly jing menempelkan bulu matanya dengan teknik obras. Ada yang tahu teknik obras di mana? Teknik obras adalah ditempelkan antara bulu mata dan bulu mata asli dan bulu mata palsu direkatkan menjadi satu. Iya, ditempelnya dari bawah ke atas. dari bawah. Ya, jadi nempelnya dari bulu mata bawah, dari bawah bulu mata yang asli ya, ditempelnya. Nah, ini teman-teman harus sering praktis, harus sering latihan untuk mengerjakan teknik obras ini. Tapi hasilnya kalau udah jadi itu bagus karena bulu mata itu langsung seolah-olah bersatu banget ya, asli dan palsu tuh nggak ada yang terpisah. Terus seolah-olah bulu matanya emang udah tumbuh, bulunya sebagus itu gitu hasilnya ya. Jadi nggak kelihatan jaraknya sama sekali. Nanti di akhir acara teman-teman bisa cek dan lihat dari dekat sedetail itu make upnya ya. Oke,
Ingat, detail itu tidak ada lem-lem yang tersisa, tidak ada yang bolong, tidak ada yang tidak bersatu. Bulu mata aja harus bersatu padu ya. Sama seperti Mua Community Hong Kong, semuanya harus bersatu padu, kompak ya. Solid. Tadi kan Aca bilang apa? Senior belajar sama junior, junior belajar sama senior, saling sharing semuanya ya. Tepuk tangan dulu Mua Community Hong Kong, jangan ngantuk. Ini jam-jam rawan, ingat ya. Apalagi sudah kenyang, gula darah naik, mata belum. Oh, ada yang bilang belum ngantuk. Oke, siap. Ya, jadi ini kerjanya emang harus detail ya. Baik. Berapa layer? Ini baru layer kedua, tetapi dia tadi ini kan yang pertama ya. Terus yang kedua di obras dari bawah ya. Nanti yang ketiga ada lagi dari atas ya. Oke, lihat. Mau nanya? Iya. Boleh. Kalau masangin bulu mata itu harus menggunakan teknik obras. Oke, teknik obras itu harus apa tidak sebenarnya? Tidak harus ya, ingat. Jadi balik lagi, semua disesuaikan dengan kebutuhan ya, kebutuhan make up. Terus kita lihat siapa yang kita make upin. Kalau Yona ini model, oke, kita make upin dengan teknik obras karena dia udah tahu, udah biasa, udah atas. Tapi kalau klien yang tidak pernah make up atau orang awam dengan make up ya, teman-teman akan kesusahan kalau matanya sensitif ya. Nah, ya, jadi belajar menjahit yang rapi. Kalau menjahit itu kan ke atas, itu digampang ya. Jadi tidak harus semuanya harus disesuaikan lagi. Tapi teman-teman harus belajar yang seperti ini karena kalau bisa seperti ini aging ya. Meskipun orang awam nggak biasa make up, kalau kena tangannya si aging itu kok bisa matanya lurus gitu istilahnya, kok bisa rapi karena udah tekniknya udah bagus, udah pengalamannya, udah jam terbangnya udah tinggi. Jadi teman-teman harus latihan terus menerus ya supaya bisa gitu. Yang namanya teknik make up itu adalah sebuah solusi. Yang perlu digarisbawahi, teknik make up itu adalah sebuah solusi. Artinya solusi apa yang kita pakai, kita lihat dulu problemnya apa. Jadi nggak kita belajar terus ketemu klien Aja, enggak. Jadi kita lihat, oh matanya kecil, aku pengen ngebesarin. Artinya karena matanya kecil, aku pengen dia jadi besar, aku pengen dia jadi lebar, aku pakai teknik obras. Lah kalau matanya sudah bagus, di pertanyaan udah sama, ya skip yang namanya spot, skip yang namanya teknik ini. Jadi temukan problemnya, dibaca dulu, baru dikasih solusi gitu. Ya, jadi kalau kita belajar 20 teknik, belum tentu dia perlu 20 teknik. Kemungkinan 3 teknik, 4 teknik. Kenapa kita itu perlu banyak belajar, perlu banyak guru, perlu mengembangkan ilmu kita? Itu karena supaya kita itu lebih cepat kalau make upin. Kalau make upin Yona, dia perlu ini, kita langsung bisa memutuskan. Ibaratnya dokter itu dibayar mahal karena diagnosisnya tepat. Ya, gitu paham ya? Tepuk tangan dong. Iya, benar ya. Di sini siapa yang make upnya? Yang make upnya 1 kali make up itu sekitar 3 jam. Hah? 3 jam make up. Terus yang 2 jam setengah, angkat tangan coba. Yang 2 jam? Yang 2 jam siapa? Oh, cepat banget semuanya. Yang 30 menit siapa? Oh, 30 menit make up. 17 tahun lalu. 17 tahun lalu. Oke. Ini aku mau buktiin ya, kadang-kadang, waduh kalau nggak bisa sama beda powder, kan longsor, waduh ini nanti kalau longsor gimana? Kita buktikan ya. Ya. Kita di sini tadi pakai ran yang izin tadi bilang kamu nggak perlu terlalu banyak powder. Terus kamu pastikan produk yang kamu pakai itu berkualitas. Jadi kita akan buktikan meskipun nggak ada powder, kita nggak setting powder seperti itu, kita akan bisa mengetahui. Kalau ini aja kan nggak kelihatan ya sekarang. Ya. Cincin pelan-pelan. Coba kalau kita misalnya kayak gini. Wow, dia nggak bakal goyah. Asal komposisimu tepat, produk yang kamu pakai juga tepat.
pas gitu kan. Iya, tepuk tangan juga dong buat Run Cosmetic. Oke, mata. Untuk bulu mata udah selesai ya, Cidijing. Nah, jadi kan tadi Cidijing bilang kita belajar sama guru banyak banget, bukan semakin kita banyak teknik, makeupnya semakin lama ya, tapi justru harus semakin cepat karena kita udah belajar menganalisa, belajar cari solusi, mau diapain makeupnya, ya mata kecil mau dibesarin pakai teknik yang mana, nggak semua teknik dipakai dalam satu wajah dalam sekali makeup ya. Nah, oke. Untuk mata di sini Cidijing menggunakan base eyeshadow ya. Ini Eye Amazing dari Run Cosmetic. Run Cosmetic ya, dari Run Cosmetic. Nah di sini yang warnanya yang agak drama ya. Di sini nggak dijual. Di sini nggak dijual ya? Oh nggak ada, harus impor dari Indonesia. Ayo check out. Hari ini bawa tapi dikit. Oh, bawa tapi dikit. Siapa yang mau pesen sama saya di sini? Ada berapa Ci? Ini bagus banget. Ada Karena sedikit ini, aja. Nah, Yang dipakai air dia yang nggak mau lupa. order Iya. ya bisa langsung join saya. Oke, ini kata Mami Olis, pengalaman Mami Olis katanya ini waterproof ternyata, tidak gampang luntur meskipun kena air. Nah, ya setelah diaplikasikan langsung, sekarang dirapikan dengan di blending ya. Caranya Cidijing mengambil kuas blending, kemudian kuas blending eyeshadow diambil produknya sedikit, kemudian tipis-tipis aja di blend ya. Tipis-tipis aja di blend seperti ini. Ini untuk base eyeshadow. Kenapa harus pakai base eyeshadow? Supaya eyeshadownya itu lebih nempel. Kemudian warna yang akan dipakai nanti lebih keluar, ya. Warna eyeshadownya itu lebih nyata gitu. Nah, karena udah ada base-nya terlebih dahulu. Nah, lihat ini baru pakai eyeshadow yang powder, ya. Di sini powdernya dia yang agak ada shimmernya, ya. Kelihatan kan Kak? Kelihatan ya, oke. Nah, ingat tuh, Cidijing ini kalau mengaplikasikan eyeshadow sangat memperhatikan tekanan. Jadi eyeshadownya tidak ngeblok, ya. Lihat. Oke. Kalau mau blending kulitnya itu jangan digerakin. Oke, kalau nge-blending kulitnya jangan sampai ketarik ya. Nah, gimana kalau saya make upin kulitnya udah mature, misalkan udah keriput gitu. Jangankan dikasih eyeshadow, digoyang gini aja udah turun. Pilih-pilih gini matanya. Pernah nggak dapet klien seperti itu? Gimana tuh Ci solusinya Ci kalau misalkan dapat kulit mature yang kelopaknya sudah turun, atau yang digeser dikit aja langsung kulitnya ikut gitu? Kuncinya adalah segala sesuatu yang bergerak kita harus stretch. Mengerti? Enggak, ngantuk sih. Ulangi lagi. Segala sesuatu yang bergerak kita harus stretch. Misalkan nih, matanya kan diam gerak, kulitnya gerak, artinya kita harus tarik. Kita mau betulin lipstick, lip liner. Kalau biasanya senyum kan udah kencang. Kalau kliennya gini, ya kita harus stretch. Gitu. Ya. Iya. Iya, jadi kalau untuk kulit yang udah tidak elastis ya, biar halus, pokoknya tidak elastis dan kendor. Jauh deh. Ya. Iya, teknik facelift nanti undang lagi kita belajar teknik facelift ya.
semuanya langsung belajar sekaligus. Trust the process, semuanya harus belajar step by step. Bagusin dulu teknik makeup yang ini bisa dibilang basic ya dari tadi ya, dari awal sampai sekarang ini basic. Belum nanti alis, belum lipstick semua ya. Nah, mau belajar teknik makeup yang lifting segala macam, langsung merubah kulit ya, mengencangkan kulit, itu sepertinya simple kan kalau lihat di video-video ya. Nah, tapi ada caranya, ada tekniknya, arah-arikannya, harus belajar lagi. Di mana komunitas Hongkong harus undang kita lagi nanti ya. Kita masuk ke maskara ya. Oke, nah sekarang setelah pakai eyeshadow langsung masuk ke maskara. Nah di sini untuk maskaranya tapi Cilijing pakai untuk bulu mata bawah ya. Ingat nih kalau mengaplikasikan bulu mata bawah maskaranya, modelnya disuruh nunduk tapi lihat ke atas supaya bulu mata bawahnya kejangkau maskaranya ya, gitu. Jadi Cilijing udah pakai sih, nanti udah pakai berapa cup ya. Ini enak banget, aplikatornya kecil, jadi rawan menjimbro. Ya, ini produk apa sih? Run Kosmetik juga. Sedikit banget nih stoknya. Ya, ini stoknya sedikit banget, dia dijual aja. Dijual Bang. Hari ini ada. Hari ini PO. Oh, yang mau PO maskara untuk bulu mata bawah, ya aplikatornya sedikit, kecil banget. Teman-teman sering nggak kalau misalkan pakaiin maskara di bulu mata bawah, tapi pakai maskara yang buat atas? Yang terjadi adalah leher kemana-mana ya. Tambahin kerjaan, harus kebersihin lagi. Nih, harus yang kecil seperti itu. Jadi bener-bener fokus dapat ke bulu mata bawah ya. Nah itu baru disebut dengan profesional. Jadi semuanya lengkap tanpa ada bleder-bleder lagi kalau pakai yang Run Kosmetik maskara untuk bulu mata bawah yang aplikatornya kecil banget, emang khusus buat bulu mata bawah ya. Oke, wow, udah kelihatan berubah ya, luar biasa. Keren sekali. Oke. Dari sini tanpa terlihat bulu mata bawah loh, kayak pakai bulu mata bawah. Oke, dari jauh nggak kelihatan pakai bulu mata nggak kelihatan pakai bulu mata bawah, padahal emang nggak pakai. Tanpa pakai mata bawah, kayak pakai bulu. Kayak pakai bulu mata bawah, tetapi pakai maskara aja. Oke, ini detik-detik terakhir ya untuk teknik make up matanya Cilijing. Yang perlu diperhatikan lagi adalah nanti teknik pemakaian Scott. Di sini siapa yang udah bisa pakai Scott mata? Membentuk lemak mata? Belum? Susah. Bisa tapi susah. Biasanya bukan lagi. Ya, itu teknik Scott mata akan diajarkan sama Cilijing sekarang ya. Nah, tapi harus diperhatikan. Biasanya Scott itu kayak seolah-olah nempel gitu aja ya. Tapi biasanya yang terjadi apa? Gak balance, ya kan? Besar sebelah, kecil sebelah, ya kan? Nah, terus udah gitu kadang-kadang bentuk matanya jadi terlalu lebar atau kayak udah oke tapi kok nggak kelihatan, percuma gitu ya. Nah, coba habis ini nanti kita belajar. Nah, di sini Cilijing mengaplikasikan eyeliner gel yang berwarna hitam ya untuk menghitamkan tape line ya atau waterline ya. Ini juga harus diisi warnanya ya. Jadi eyeliner dalam istilahnya. Ada yang tahu eyeliner dalam? Ya, di bawah bulu mata palsu itu ada garisnya, itu harus dihitamkan juga. Jangan sampai ada yang kosong atau bolong-bolong ya. Ingat, harus detail. Makeup artis profesional makeupnya harus detail. Kemudian dari atas juga pakai
Tapi ingat, kalau misalkan mau make up yang rapi dan bagus, itu bener-bener makainya itu minim sekali garisnya, nempel dengan benang bulu matanya, ya. Jadi matanya ini nggak kelihatan gede itu semua bulu mata sama eyeliner, tapi nanti jatuhnya itu kayak cantiknya pas, natural, besar, bulu matanya lentik, gitu ya. Kelopaknya ada, alisnya ada semua. Jadi makeup yang bagus itu adalah semua komposisinya itu pas, tidak berlebihan, tidak berat di mata, tidak terlalu menonjol di satu sisi, di sisi lain kurang, gitu ya. Ya, ini tekniknya adalah tarik sekali nafas dan kunci perut. Nah, tuh, susah kan? Jadi ketika mengaplikasikan eyeliner hitam, supaya garisnya tidak bergelombang-gelombang, harus dalam satu tarikan nafas, pakai ijab kabul ya. Nah, terus jangan badannya jangan ngelem dari gini, harus tegak dan tahan perut supaya garisnya mantap. Kalian apalagi yang ada orang yang kebiasaan tangannya agak geter-geter, tremor, siapa? Nah, itu udah harus tahan nafas dan tarik perut supaya garisnya mantap, ya. Nah, ini yang dilakukan sama Cik Iji. Lihat posturnya, ya. Tidak pegang kepala tapi narik kelopak mata, ya. Tahan nafas dan juga tahan perut. Oke. Nah, eyeliner untuk bagian belakang, kalau misalkan mau dipakein wing liner, ya. Nah, sekarang waktunya. Jadi kalau yang tadi yang pertama itu nggak usah dibentuk-bentuk dulu, hanya benar-benar bikin liner untuk rel meletakkan bulu mata palsu aja. Nah, kalau mau dibentuk sekarang, ya, gitu. Oke. Nah, ingat pakai eyeliner cek lagi, ya. Habis pasang bulu mata cek, pakai eyeliner juga cek supaya apa? Balance. Jangan satu tinggi, satu rendah, satu naik, satu turun, ya. Semuanya harus cek balancingnya. Oke. Lihat cara ngeceknya di Iji harus dilihat secara lurus, ya, teman-teman. Kadang-kadang yang saya temui dari kebanyakan murid-murid saya adalah mereka itu kenapa sih kok kurang balance? Make up aja. Ketawa nggak balance-nya kapan? Begitu udah selesai, alisnya main sebelah, eyelinernya tinggi sebelah. Karena kalau kita dari samping kayaknya oke-oke aja gitu. Tapi ingat itu stepnya ya. Ketika kita make up, selesai satu ngerjain sesuatu, selesai eyeliner cek dulu, balance kan dulu. Jadi begitu udah selesai udah balance gitu ya. Tepuk tangan dong. Oke, tepuk tangan dong buat Ciliji. Ayo semangat Ciliji. Mami Oli sudah tidak sabar rupanya. Iya. Oke, aduh ini dari sini aja udah rapi sekali ya. Oke, cek balance lagi, cek kerapihannya. Lihat, jangan sampai ada yang bocor, jangan sampai ada yang bolong eyelinernya, ya. Terus lemnya juga bulu mata harus super duper rapi. Oke, ceknya lihat atas, lihat bawah, mata terbuka, mata tertutup, ya. Nah, make up pengantin, apalagi make up pengantin ya, make up pengantin itu keperluannya banyak loh teman-teman. Kelihatan sama orang langsung, harus cantik, harus pas, harus bagus. Kalau orang Jawa bilang cantiknya itu resep, ya kan? Tapi pengantin itu suka ada video foto, ya kan? Di foto sama di video harus bagus juga.
Apalagi kalau misalkan foto dan video kadang-kadang itu mengcapture momen-momen yang close up. Makanya make up harus kelihatan bagus dilihat secara langsung, bagus dilihat di foto dan video. Kalau bukan pengantin, misalkan kita mau make up untuk foto gitu ya, untuk foto aja, dan berdua misalkan, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk pengantin nggak bisa. Makanya make up pengantin dibayarnya lebih mahal karena apa? Ini tadi yang Jing bilang, seperti dokter ya, menemukan masalahnya, mencari solusinya. Kalau pengantin itu kita harus menampilkan sisi yang paling cantik dari perempuan tersebut di hari hanya. Jangan jadi orang lain ya, gitu. Oke. Oke, ini di bagian luarnya diberi bauran lagi ya, supaya warnanya lebih bergradasi. Wow, ini kita lihat ya teman-teman, pembaurannya aja juga sangat-sangat soft dan lembut. Ya.